Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada taklim online Hampara ke-12 insyaallah kita berjumpa kembali, dan hari ini saya sudah bersama Ustadz Tito Priyostomo sebagai pemateri taklim online kita kali ini, yaitu membahas seputar isu Palestina. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andre. Bagaimana kabarnya Ustadz? Kenapa Mas suara antum kecil nih? Oh, kecil. Bagaimana kabarnya antum Ustadz? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah alamin. Ya, baik nih Ustadz. Bisa kita mulai ya berarti ya. Mengenai Monggo. seputar Palestina nih, pertanyaan saya, ini kan masih dalam ranah ceasefire. Jadi apa yang menjadi tujuan Israel menyerang Gaza? Benar nggak bahwa ini soal niat Israel untuk menguasai ladang gas di lepas pantai Gaza? Baik, memang ada yang mengatakan seperti itu ya. Kalau kita buka berita-berita ada apa namanya? Sebagian orang yang memberikan analisa bahwa motif atau intensi dari Israel untuk menyerang Gaza sebenarnya bukan sekedar melakukan apa ya, suatu bentuk aksi pembalasan atas apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin, yang mereka selalu meng-highlight di mana Hamas telah melakukan pembunuhan atau pembantaian terhadap warga sipil Israel yang jumlahnya mencapai 1.200 itu ya. 1.200 orang yang ternyata kalau didetailkan ternyata ada banyak juga yang korban jatuh karena senjata Israel sendiri begitu. Itu yang selalu disoroti, kemudian mereka selalu mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri, selalu diulang-ulang oleh Biden juga, oleh juru bicara Uni Eropa juga, sehingga seolah-olah itu mensahkan tindakan Israel untuk menjatuhkan bom-bom mereka yang sejak awal November saja sudah 1.800 ton. 1.800 ton bom mereka jatuhkan ke Palestina, suatu wilayah yang dihuni oleh manusia dengan kepadatan tertinggi di dunia, yang mereka tinggal di rumah-rumah susun. Maka tidak heran kalau kemudian sebelum gencatan senjata kemarin itu sudah belasan ribu manusia yang meninggal menjadi korban keganasan bom-bom Israel, dan ribuan diantaranya, lebih dari 5.000 hari ini ya, mungkin 5.000 atau 6.000 adalah anak-anak yang nggak tahu apa-apa gitu. Itu semua atas nama pembelaan diri dan terutama apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin gitu. Tapi kemudian analisa mengatakan, sebagian orang ya, bahwa Israel sebenarnya sudah memprovokasi Hamas sebelum tanggal 7 Oktober, baik di Gaza maupun di tepi barat, yang kemudian serangan Hamas terhadap Israel itu hanya dijadikan dalih untuk melakukan langkah strategis. Satu di antaranya adalah hal yang menarik, bahwa lepas pantai Gaza itu menyimpan potensi gas alam yang cukup tinggi nilainya, mencapai 4.592 miliar dolar Amerika kalau dieksploitasi. Analisanya seperti itu. Nah, tapi apakah benar demikian ya? Jadi memang Israel, salah satu hal yang paling rentan di Israel itu adalah kebutuhan akan energi ya, maksudnya. Bahwa kalau kita bicara soal minyak, itu kan beberapa sumber menyebutkan di internet
bahwa mereka punya kebutuhan per hari itu 220.000 barel per hari, dan 92% lebih itu dari luar negeri atau impor. Dan mereka kebanyakan mengimpor dari Kazakhstan dan juga Azerbaijan. Kazakhstan, Azerbaijan sebelum perang ini. Itu kan negeri muslim. Seperti itu. Jadi Israel sendiri merasa tidak aman dengan pasukan energi mereka, karena sewaktu-waktu bisa jadi kan, karena Iran kemarin kan menyerukan agar negeri-negeri muslim itu memboikot kebutuhan minyak Israel. Begitu. Kalau Saudi dan negara-negara Teluk itu memang tidak menyumbang banyak minyak ke Israel, tapi bisa saja mereka memainkan pasokan minyak dan memainkan harga minyak dunia. Bisa jadi seperti itu. Tapi berdasarkan pertemuan di Riyadh kemarin kan, Liga Arab dan OKI, mereka sudah menyatakan tidak akan menggunakan minyak ya untuk menekan Israel dan Amerika Serikat. Seperti itu. Tapi begini, apakah benar bahwa itu merupakan alasan utama Israel itu menggerakkan tentaranya dan kemudian membombardir Gaza? Saya termasuk orang yang ragu jika alasannya cuma itu. Karena begini, Israel ini sudah nampak memiliki niatan untuk membuat penduduk Gaza itu nggak betah, itu sudah sejak tahun 2007 dengan blokadenya, dengan berbagai hal yang misalnya dengan blokade itu kan membatasi pasokan makanan, pasokan listrik dan kebutuhan-kebutuhan lain, membuat orang-orang Gaza hidup sengsara, seolah-olah dibuat mereka nggak betah dan ingin keluar dari Gaza begitu. Jadi kehendak mereka memang sepertinya mengusir penduduk Gaza dan menjadikan itu sebagai wilayah Israel, wilayah pendudukan Israel. Sepertinya itulah intensi utama dari Israel menyerang Gaza kali ini. Sedangkan yang lain itu adalah alasan-alasan. Nah, bahwa kemudian dilepas mata Gaza ada Gaza itu satu hal yang patut juga untuk ditangkap oleh Israel, tapi sepertinya itu ya bisa dikatakan satu keuntungan lebih jika Israel menguasai Gaza. Demikian, Mas Andri. Jadi memang sebenarnya mereka ini kebanyakan dari Israel keterangannya itu selalu playing victim gitu terlihatnya. Dan mereka selalu mengandalkan bagaimana peristiwa 7 Oktober sebagai Hamas dalang dari penyerangan ke Israel. Dan itu secara terus-menerus, bahkan negara-negara sekutu kebanyakan seperti Inggris yang saya kemarin dengar itu dalam rapat parlemen mereka, ministernya itu selalu menyalahkan si Hamas gitu. Jadi bahkan ini lebih kepada bagaimana sih negeri-negeri yang bahkan di PBB sendiri gitu itu melakukan resolusi gencatan senjata kan. Kemudian 153 negara itu mendukung untuk gencatan senjata, tetapi banyak negara-negara sekutu yang kemudian punya hak veto di situ. Nah ini bagaimana, Sat? Ya, kalau kita bicara soal sikap dari dunia dalam tanda kutip ya, dunia yang kita maksud adalah tatanan dunia hari ini yang dikooptasi oleh kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, dan mereka perangkat utamanya adalah PBB. Yang terakhir terkait dengan keputusan untuk melakukan gencatan senjata, itu angkanya kan sudah bergeser ya. Jadi ada hal yang menarik di perang kali ini atau pertempuran kali ini, bahwa media sosial memainkan peran yang sangat penting
video-video yang disebarkan oleh siapapun yang baik dari pers pers ataupun, masyarakat Gaza ataupun dari, siapa namanya, Hamas sendiri dan, gerakan perlawanan di sana, itu tersebar luas di mana-mana dan, kejahatan Israel bisa disaksikan oleh siapa saja hari ini. Dalam berbagai perspektif yang mereka gunakan, banyak pihak yang hari ini bersimpati kepada, masyarakat Gaza dan, mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Ini kan memberikan posisi sulit bagi, eee, negara-negara sekutu ya, pemerintahan, Joe Biden sendiri kan mendapatkan apa, tekanan dari opini publik Amerika. Meskipun masih banyak juga yang mendukung Israel, tapi, progres dari dukungan terhadap Gaza itu tampak signifikan di pertempuran kali ini. Karena platform-platform media sosial sepertinya tidak sepenuhnya mampu ya, membendung video-video, opini-opini yang dikemukakan oleh mereka yang menjadi, selebgram yang mendukung Gaza atau tiktoker yang mendukung Gaza atau youtuber yang mendukung Gaza begitu. Nah terakhir kan kemudian, di PBB hanya Amerika Serikat yang menolak gencatan senjata sementara Inggris itu abstain dan itu dicemooh oleh banyak, eee, warganya baik di Inggris maupun di Amerika begitu, apalagi Amerika. Kita bisa saksikan. Makanya begini bahwa, eee, rezim-rezim di dunia barat itu jelas posisinya mendukung Israel. Israel sendiri itu kan seperti provinsinya Amerika Serikat. Ya, kita tahu bahwa kemarin, eee, Amerika menjanjikan bantuan yang sangat besar kepada Israel menghadapi perang ini. Terlepas dari kesulitan ekonomi yang sedang sedang artinya ekonomi Amerika yang juga tidak sedang baik-baik saja begitu. Tapi mereka tetap memberikan bantuan kepada Israel, termasuk bantuan persenjataan dan amunisi. Ya, karena, Israel adalah satu, basis kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah itu ibarat ibarat seperti kapal induk ya, kapal induk Amerika yang diletakkan di tengah-tengah, bangsa Arab gitu, yang, bisa meraung kapan saja untuk meneriakkan kepentingan Amerika Serikat. Sekalipun di antara Amerika Serikat dan Israel hari ini, eee, ada ada dialektika juga, ada dialektika internal di kalangan mereka. Jadi kalau kita mengharapkan Amerika Serikat dan dunia barat sepenuhnya mendukung Gaza atau mungkin sepenuhnya mendukung kemerdekaan Palestina dalam arti, eee, melegalkan negara Israel karena negara Israel adalah sebuah negara yang berdiri di atas rampasan ya, di atas tanah rampasan. Kita sepertinya tidak bisa mengharapkan itu, ya. Tapi ya kalau sekedar sekedar gencatan senjata, hari ini memang, kita saksikan dunia barat ada kemajuan. Tapi apa artinya gencatan senjata kalau begini, negara Israel itu masih berdiri, di tanah, Palestina yang tidak legal itu dalam perspektif dalam perspektif Islam jelas itu tidak legal. Artinya kaum muslimin tidak boleh membiarkan itu. Dalam perspektif, nilai-nilai misalnya nasionalisme misalnya ya, yang mengatakan tiap bangsa memiliki hak untuk merdeka di atas tanahnya sendiri, itu kalau dunia barat konsisten dengan itu, seharusnya mereka melihat, berdirinya negara Israel itu sebagai penjajahan yang nyata, ya sejak tahun 48 resminya, tapi prosesnya kan jauh sebelum itu, ya. Seperti itu. Jadi, sikap negara-negara barat sudah jelas. Mereka tidak akan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan, Palestina dalam arti, eee, menghilangkan negara Israel yang penjajah itu, apalagi kepentingan Islam, begitu. Berarti memang negara-negara barat ya, juga khususnya seperti PBB, ini seperti memiliki standar ganda, di mana mereka itu merencanakan bagaimana two state, gitu, two nation state, Palestina dan Israel, tapi mereka juga yang justru um,
punya kepentingan-kepentingan seperti tadi ada ladang gas di laut Gaza dan lain sebagainya. Ini bagaimana sebenarnya kalau dari sisi POV penduduk Palestina sendiri dalam melihat solusi dua negara? Baik, terkait dengan solusi dua negara itu Israel yang terakhir lewat duta besarnya yang diwawancari di Sky News ya, yang viral itu, duta besar Inggris, duta besar Israel untuk Inggris yang mengatakan bahwa mereka setelah peristiwa 7 Oktober itu menolak rencana dua negara, yang itu sebenarnya diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak tahun 40 atau pasca Perang Dunia Kedua dengan resolusi nomor 181 itu, dibaginya Palestina menjadi dua negara yang sebenarnya sangat konyol sebenarnya ya. Orang-orang pendatang kemudian dihadiahi negara di situ dan mereka mendapatkan lebih dari 60% wilayah, dan itu wilayah yang subur-subur ya, sangat strategis secara ekonomi, sementara orang-orang lokal justru kemudian didesak ke pinggiran di tempat-tempat yang tandus tidak strategis. Sangat konyol sebenarnya solusi dua negara ini. Dan sejak awal memang rakyat Palestina menolak ini, hanya dalam prosesnya melalui berbagai macam bentuk interaksi antara apa yang disebut sebagai orang Arab ya, sebenarnya kaum muslimin dengan Palestina. Kemudian sebagian orang Palestina kemudian menerima hasil-hasil perjanjian. Sebagian lagi tetap menolak pada pendirian, tetap keras dengan pendiriannya bahwa seluruh tanah Palestina adalah hak Palestina dan negara Israel tidak berhak berdiri di atas tanah Palestina meski sejengkal pun. Ya, di antara mereka yang berprinsip seperti ini adalah Hamas, juga Jihad Islam. Di antara mereka yang kompromis ya, seperti dulu kita kenal Yasir Arafat dengan PLO-nya atau gerakan Fatahnya. Ini dalam kenyataannya lebih bisa dalam tanda kutip diajak kerjasama dengan Israel dan Amerika Serikat untuk membicarakan apa yang mereka sebut sebagai kedamaian di Palestina berupa adanya dua negara. Gitu. Tapi dengan perkembangan terakhir di mana Israel sendiri dengan tegas ingin menolak rencana dua negara itu, berarti posisinya sudah jelas di sini. Saya pikir sangat naif ya jika masih ada orang Palestina yang mengharapkan kedamaian dengan Israel, perdamaian dengan Israel, karena niatan mereka jelas, ingin menguasai seluruh wilayah yang hari ini disebut dengan Palestina. Ya, karena mereka merasa berhak untuk itu. Landasan mereka adalah kemenangan Inggris atas Perang Dunia Pertama, dan Inggris memberikan wilayah yang dia rebut kepada bangsa yang tidak punya tanah air, yakni bangsa Yahudi. Jadi menurut mereka orang Yahudi sudah memiliki legalitas untuk mendirikan negara di seluruh wilayah Palestina yang dulu dikuasai oleh Inggris. Seperti itu. Dan lucunya Mas lagi, Andre. Mereka itu selalu menggaungkan Holocaust sebagai tindak perampasan tanah Palestina. Jadi mereka merasa bahwa korban, tapi ternyata Holocaust sendiri itu justru tidak seperti yang diberitakan gitu. Kan mereka mencuatkan bahwa Yahudi dibantai dengan jutaan oleh Nazi. Tapi bahkan dalam peristiwa Holocaust sendiri tidak sebanyak itu yang justru terbantai, bahkan nggak sekejam itu. Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Ya, begini, apapun yang terjadi dalam sejarah masa lalu orang Yahudi di Eropa, kemudian tidak dengan sendirinya, kalau dalam perspektif umum ya, perspektif yang digunakan oleh orang Barat sendiri tentang kemanusiaan, nasionalisme,
kesetaraan dan seterusnya, itu sejatinya tidak memberikan legalitas bagi orang Israel untuk kemudian mengusir manusia dari rumah-rumah mereka eh, dengan paksa, dengan kekerasan, dengan kekejaman, dengan penindasan, kemudian mendirikan negara untuk mereka. Ini suatu hal yang sangat ironi ya, di mana mereka berusaha untuk menjustifikasi kejahatan dengan kejahatan yang mereka alami, menjustifikasi kejahatan yang mereka timpakan kepada orang-orang Palestina karena mereka dahulu telah menerima kejahatan dari orang-orang Eropa. Ini kan satu hal yang sangat uh, apa kalau dalam perspektif umum ya sial bagi orang-orang Palestina karena mereka harus menanggung uh, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Seperti itu. Seandainya itu benar, seandainya uh, apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua itu tidak dibesar-besarkan. Seandainya itu benar, seandainya memang Holocaust itu membuat kita sangat prihatin terhadap apa yang menimpa orang-orang Yahudi, tapi itu tidak bisa menjadi alasan. Makanya Holocaust itu sudah menjadi industri ya, jadi suatu industri yang dimainkan sedemikian rupa sehingga memberi keuntungan bagi Israel untuk melakukan pendudukan atas Palestina, dan pendudukan atas Palestina itu tidak berhenti pada tahun 48. Dalam kenyataannya sampai hari ini orang-orang eh, penghuni liar ya yang merambah ke wilayah tepi barat juga Gaza itu terus terjadi tiap hari. Kita bisa saksikan ya video tahun 2009 oleh seorang reporter barat yang menunjukkan bahwa satu keluarga di sebuah rumah di tepi barat itu dipenjara di dalam rumahnya. Ya, itu di tepi barat, di wilayah yang diakui sebagai wilayah Palestina. Di dalam rumahnya itu bergiliran penjaga tentara 2 orang ya. Setiap hari prianya dibolehkan untuk bekerja, anak-anak dibolehkan sekolah, wanitanya ada di dalam rumah. Kemudian setelah selesai sekolah, setelah selesai bekerja, mereka masuk kembali dalam rumah dan di dalam rumah mereka ada 2 orang tentara yang berjaga. Itu seperti membuat mereka tidak betah ada di dalam rumah dan memaksa mereka untuk pergi. Itu yang paling halus. Yang kasar jelas ada mereka langsung datang membawa bulldozer untuk merubuhkan tanah rumah-rumah di perkampungan Palestina. Itu nyata sampai hari ini terus terjadi dan terus makin intensif ya setelah 7 Oktober itu. Di tepi barat seperti di Hebron misalnya. Orang setiap hari itu diintai dengan berbagai macam bentuk pengawasan ya. Mulai dari kamera sampai tentara di mana-mana. Nah, itu yang terjadi. Sehingga begini, orang-orang Yahudi yang pikirannya lurus saja itu menentang apa yang dilakukan oleh kaum Zionis ini ya, dengan memanfaatkan Holocaust. Nah, maka dari itu benar atau salahnya Holocaust itu tidak membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel hari ini itu benar. Apa yang dilakukan oleh Israel hari ini dalam perspektif orang-orang Barat sejatinya sudah jelas salahnya, sudah jelas di luar peri kemanusiaan. Apalagi dalam perspektif Islam yang merupakan rel pandangan hidup bagi kaum muslimin. Sehingga mestinya ya tidak hanya orang Palestina saja yang menanggung ini atau tertimpa kesedihan atas perilaku Israel ini. Semestinya kita semua merasa marah, tergugah, sedih dengan Halo, Seth. Oke, uh, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana dengan negara-negara sekitar di Palestina yang
notabene juga mayoritas Muslim, dan bahkan mereka juga tadi kita pernah juga sudah bahas ya bagaimana mereka menjual minyak kepada Israel. Dan kemudian ini perpecahan ya, negeri Saudi, negeri Arab yang tadinya satu itu bahkan benderanya sekarang mirip-mirip gitu, terpecah-pecah. Nah ini bagaimana Ustaz? Ini menggambarkan bagaimana sikap negara-negara Palestina yang notabene mayoritasnya Muslim, pemimpinnya juga Muslim ya. Kita ambil contoh saja Mesir. Jadi Mesir adalah sebuah negara yang blokade atas Gaza. Jadi blokade atas Gaza sejak tahun 2007 itu bukan hanya dilakukan oleh Israel, tapi juga oleh Mesir. Kenapa? Karena yang begitu tinggi itu dan dalam, tinggi dan ditanam dalam, itu tidak hanya membatasi antara Gaza dengan Israel, tapi juga membatasi antara Gaza dengan Sinai, antara Gaza dengan Mesir. Di sana kita kenal ada pintu Roh, itu adalah satu-satunya pintu yang menghubungkan antara Gaza dengan Mesir. Padahal panjang batasan antara Gaza dengan Mesir itu kilometer sebenarnya, tanpa uh, tidak ada lagi terowongan-terowongan seperti itu. Jadi Mesir ikut membanjiri terowongan-terowongan yang menghubungkan antara Mesir dengan Gaza dengan maksud agar tidak ada lagi orang dan barang dari Mesir ke Gaza. Nah, sekalipun Allah punya rencana lain bahwa penduduk Gaza masih tetap bisa menjalin hubungan dengan luar berkat terowongan-terowongan begitu. Nah, kemarin juga ketika penguasa-penguasa Arab bertemu di Riyadh, mereka tidak bisa satu kata untuk berkomitmen tidak mendukung, komitmen untuk tidak menyediakan pangkalan-pangkalan mereka untuk Amerika Serikat. Ya, berkomitmen untuk tidak mensuplai minyak untuk kebutuhan Amerika Serikat apabila membantu serangan. Tidak sepakat. Salah satu yang menolaknya adalah Saudi. Begitu. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa itu adalah pengkhianatan. Sekalipun di atas mimbar, kadang mereka berretorika mengecam Israel. Dalam kenyataan dengan Israel punya hubungan banyak, hubungan Amerika Serikat dalam berbagai lini. Benar yang saksi adalah pengkhianatan terhadap umat. Ya, ketika umat benar, mereka masih bisa menikmati hubungan dengan Amerika Serikat, dengan Israel. Ya, tentu ini menjadi itu monumen yang tak terlupakan bagi kita. Problem ketidakkompakan dunia Islam bahkan menunjukkan pengkhianatan penguasa-penguasa di sekitar Palestina, tidak memiliki komitmen untuk menolong saudara dengan penderitaannya yang begitu hebat, setiap hari dihujani bom gitu ya. Seperti itu, Mas. Oke, saat kita tadi sudah membahas bagaimana negeri-negeri Arab di sekitar Palestina itu ternyata apa istilahnya ya, mendiami dan juga gak ada apa namanya perlawanan yang bahkan memberikan militer. Mereka hanya koar-koar di atas mimbar untuk menghentikan bagaimana penindasan terhadap warga Gaza. Nah,
sebenarnya dari mana sih aslinya sumber semua masalah ini muncul, dan kemudian apa sih solusi total untuk menghadapi ini semua? Ya sebenarnya yang namanya Palestina hari ini bagian dari negeri yang namanya Syam atau Levan ya. Satu wilayah di pesisir timur Laut Mediterania. Sebelum Perang Dunia Kedua itu kan sebelum Perang Dunia Pertama itu kan wilayah kan bagian dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Lalu Inggris dan Prancis mendarat di sini dan melakukan kampanye peperangan di wilayah Syam tahun 1915 sampai usai berakhir itu 1918 dengan kemenangan sekutu. Waktu itu Utsmaniyah ikut bloknya Jerman ya. Nah, sekutu itu kemudian wilayah ini termasuk juga wilayah Irak dan juga sebagian wilayah Arab itu dikontrol oleh Inggris dan Prancis. Nah, setelah itu Prancis menguasai Lebanon dan Suriah, dimerdekakan oleh Prancis, kemudian Inggris itu menguasai wilayah yang hari ini disebut sebagai Palestina, Yordania, dan Irak. Lalu Irak dimerdekakan dengan rajanya yang pertama, kemudian Yordania juga dimerdekakan dengan Abdullah sebagai rajanya yang pertama. Beda nasib ya wilayah yang di Palestina oleh Inggris sendiri. Kemenangan total Inggris dan Prancis atas wilayah tersebut, mereka sudah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi ini. Pejabat Inggris ya, Balfour itu sudah mengikat perjanjian dengan orang-orang diwakili oleh Rothschild untuk memberikan tanah Palestina kepada bangsa Yahudi 1917. Demikian adalah janji utang Inggris untuk memberikan tanah berdirinya negara mereka. Dan ternyata tanah itu adalah tanah Palestina. Maka menjadi Inggris itu menguasai Palestina, 9 bangsa-bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk menyelenggarakan pemerintahan transisi sampai 1948. Di berapa tahun itu? 28 tahun Inggris menjalankan pemerintahan di Palestina. Mereka mendatangkan orang di tempat-tempat lain mendarat ke Palestina. Dari situlah ada penduduk imigran Yahudi. Yang terdiri namanya Palestina. Hanya pengaruh Inggris kan luntur ya, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Amerika lebih dominan dan Amerika menghendaki ada dua negara Yahudi dan negara orang-orang Arab di situ. Bagi wilayah Palestina menjadi dua negara. Begitu. Jadi akar masalahnya di mana? Akar masalahnya adalah berangkat dari imperialisme bangsa Barat. Imperialisme bangsa Barat yang menjajah wilayah itu. Kemudian memberikannya kepada orang Yahudi. Yahudi sebenarnya lebih tepatnya. Tidak semua Yahudi sepakat dengan ini ya. Sepakat dengan pendudukan ini. Lebih tepatnya adalah gerakan Zionis dan orang-orang yang sepakat dengan gerakan Zionis itu. Ya, dengan Theodore Herzl sebagai ketuanya. Yang religius memandang gerakan ini sebenarnya gerakan sekuler dengan kepentingan duniawi, mengeksploitasi ayat-ayat Bible untuk menggerakkan orang-orang Yahudi pergi ke tanah Palestina yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan oleh mereka. Nah, jadi akar masalahnya adalah imperialisme. Tapi imperialisme ini sejatinya tidak akan banyak berpengaruh, tidak akan bisa sekuat ini
Jika persoalannya sejak awal kaum muslimin nggak solid. Jadi Inggris itu sukses melakukan kampanye di wilayah Syam. Kampanye maksudnya perang di wilayah Syam ini karena juga dibantu oleh pihak Arab. Jadi pihak Arab punya maksud merdeka yang menyatukan seluruh bangsa Arab bebas dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah. Syarif Hussein sebagai pentolannya dan anak-anaknya. Jadi Inggris dan Prancis dibantu oleh orang-orang Arab untuk mengalahkan Turki Utsmani Tengah kala itu. Jadi sejak awal ini terjadi karena penjajahan plus pengkhianatan. Ya, nasib yang menimpa penduduk Palestina ini imperialisme dan pengkhianatan, keterpecahan kaum muslimin. Ya masalah ini tidak akan selesai kecuali yang namanya negara Israel itu nggak ada lagi. Negara Israel nggak ada lagi. Tapi siapa yang akan membuat seperti itu? Negara Barat juga tidak mungkin mengabulkan aspirasi yang seperti ini. Palestina juga nggak mungkin. Mereka ini nggak punya peralatan, ya, nggak punya cukup kekuatan untuk melakukan itu. Mereka tidak punya pesawat, tidak punya tank, tidak punya rudal oleh Israel dan Amerika Serikat, tidak punya kekuatan laut. Yang mungkin ya ketika kaum muslimin menyatukan kekuatan. Sebenarnya kita sepakat kalau penduduk Gaza itu mengungsi, anak-anak, wanita itu mengungsi lain. Tapi tidak cukup di situ. Kalau hanya di situ ya itu yang diharamkan itu. Tapi tentara muslimin harusnya masuk dan dari berbagai sisi kan begitu. Mesir, Suriah, Irak, ya, Turki juga. Itu semuanya kalau menyatukan potensinya itu sebenarnya dimiliki iman, kekuatan fisik dan kuat. Kalau mereka memang memiliki keimanan terhadap kewajiban membela saudara muslim, kewajiban berjihad melindungi tanah muslimin, ya, saya pikir satu hal yang tidak ditinggalkan itu. Kalau kita benar-benar ingin menyelesaikan persoalan ini, tanpa itu persoalan ini akan berlarut-larut sampai berapa. Kita takutnya peristiwa Nakbah, penjajahan Inggris Prancis atas Syam itu besok sudah dilupakan orang dan negara Israel itu sudah dianggap sebagai negara yang mapan, tidak lagi dianggap sebagai penjajah itu di status nggak boleh terjadi. Dan mengalahkan bukan membantai ya, bukan membantai orang Yahudi di sana, tapi melumpuhkan negara yang namanya Israel itu. Saya pikir demikian. Tanpa itu tidak bisa. Begitu Mas Andre. Baik, ini jadi mengenai bagaimana orang-orang bahkan bisa lupa dengan apa istilahnya ya, Inggris dan lainnya itu, peristiwa itu, dan juga akan terjadi nakbah lagi. Dan ini betul-betul yang kalau kaum muslimin tidak solid dan tidak bergerak bersama, ini akan terus-menerus tidak ada solusi bagaimana menundukkan atau melumpuhkan si Israel ini. Baik, begitu Ustaz. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Mungkin dari Ustaz sendiri ada closing statement sedikit, Ustaz. Silakan. Ya, jadi masalah Palestina yang sudah puluhan tahun ini seolah menjadi tugu peringatan, menunjukkan bahwa kaum muslimin sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami keterpecahan dan tidak mampu bersikap sebagaimana dituntut oleh Islam, di mana kaum muslimin satu sama lain itu seperti kasih sayang mereka,
kecintaan mereka, saling tolong-menolong mereka, sehingga Rasulullah mengibaratkan seperti satu tubuh yang satu bagian itu sakit, seluruh bagian yang lain ikut merasakan sakit. Hal seperti ini tidak kita saksikan, maka dari itu tidak ada cara lain untuk menghentikan kondisi kaum muslimin yang seperti ini kecuali kaum muslimin harus bersatu berdasarkan Islam, menyatukan kekuatan mereka, menyatukan hati mereka, menyatukan negeri mereka, sehingga menjadi umat yang satu, umat yang solid, umat yang tak terkalahkan. Barangkali itu yang menjadi closing statement saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan dan bagaimana latar belakang permasalahan semua yang ada di Palestina dan juga bagaimana negeri-negeri barat, negeri-negeri kafir dan juga bahkan negeri-negeri sekitar Palestina, negeri Arab yang berdiam di kondisi seperti ini, bahkan hanya tidak berkutik dan sedikit hanya mengkor-kor di pidato dan sebagainya untuk menghentikan jajahan ini. Dan ini kita sudah mengetahui banyak informasi dan materi dari Ustadz Tito Priastomo. Jazakallah khairan Ustadz sudah hadir pada taklim online Hampara kali ini. Oh iya, Kum. Matur nuwun. Semoga antum selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kelimpahan rezeki oleh Allah Amin. Taala. Amin. Amin Allah. Amin. Begitu juga dengan doa-doa kebaikan yang pemirsa sekalian taklim online Hampara yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.